Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam semuanya. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai migrasi. Yuk simak penjelasannya. Sebelum ke diskusinya, izinkan saya untuk memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada saya sendiri, yaitu Naira Alia dengan NPM 055. Selanjutnya ada Hanina Filia dengan NPM 213, Armando Bleskadit dengan NPM 230, dan Fanti Tirsa dengan NPM 230. Yuk simak penjelasannya. Nah, kalian tahu nggak nih apa sih artinya bermigrasi? Jadi migrasi sendiri ialah perpindahan penduduk dengan tujuan untuk menetapkan dari suatu tempat ke tempat yang lainnya, yang dimana melampaui batas politik ataupun negara maupun batas administrasi atau batas bagian dalam suatu negara. Migrasi yang melampaui batas negara disebut dengan migrasi internasional, sedangkan migrasi dalam negeri merupakan perpindahan penduduk yang terjadi dalam batas wilayah suatu negara, baik antar daerah maupun antar provinsi. Di dalam migrasi itu ada faktor pengaruhnya, yang dimana menurut List pada 1987 ada 4 faktor yang menyebabkan orang tersebut melakukan migrasi. Yang dimana dapat kita lihat bersama di sini ada gambar faktor determinan mobilitas penduduk, yaitu ada lambang minus, 0, dan juga plus. Yang dimana minus ini merupakan faktor pendorong masyarakat untuk melakukan migrasi ke daerah tujuan, dan juga plus itu merupakan faktor penahan di mana masyarakat dapat bertahan ke daerah asalnya. Sedangkan 0 merupakan lambang netral antara penduduk ataupun masyarakat yang tidak ingin melakukan migrasi. Faktor-faktor ya itu bermacam-macam, dapat dari faktor-faktor yang berada di daerah asal, yang terdapat pada daerah tujuan, rintangan antaranya, lingkungan sekitar, dan juga faktor-faktor individual lainnya. Faktor pendorong daerah asal. Yang pertama ada sumber-sumber alam semakin berkurang setiap waktunya. Yang kedua ada terbatasnya lapangan pekerjaan. Yang ketiga terdapat tekanan-tekanan atau diskriminasi politik, agama, dan suku. Yang keempat, penduduk tidak merasa cocok lagi dengan adat atau budaya atau kepercayaan di tempat asal. Yang kelima, alasan pekerjaan atau perkawinan yang menyebabkan tidak bisa mengembangkan karir pribadi. Yang keenam, terakhir bencana alam baik banjir, kebakaran, gempa bumi, musim kemarau, atau adanya wabah penyakit. Selanjutnya, faktor penarik daerah tujuan. Yang pertama ada adanya rasa superior di tempat yang baru atau kesempatan untuk memasuki lapangan pekerjaan yang cocok. Yang kedua, kesempatan mendapatkan pendapatan yang lebih baik. Yang ketiga, kesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih tinggi. Yang keempat, keadaan lingkungan dan keadaan hidup yang menyenangkan, misalnya iklim, perumahan, sekolah, dan fasilitas-fasilitas kemasyarakatan lainnya. Yang kelima ada tarikan dari orang yang diharapkan sebagai tempat perlindungan. Yang keenam adanya aktivitas-aktivitas di kota besar, tempat-tempat hiburan pusat. Yang terakhir ada kebudayaan sebagai daya tarik bagi orang-orang dari desa atau kota. Berikut adalah dampak migrasi pada daerah asal. Terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu mengurangi masalah pengangguran di daerah asal. Yang kedua, meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan di daerah tujuan. Yang ketiga, memotivasi pembangunan daerah asal karena penduduk telah melihat kemajuan di daerah lain. Dampak negatif yang pertama yaitu mengurangi tenaga kerja di daerah asal, terutama pada sektor pertanian. Yang kedua, mengurangi tenaga potensial untuk membangun daerahnya. Yang ketiga, perilaku yang kurang sesuai dengan norma daerah asal sering ditularkan dari daerah tujuan. Selanjutnya, dampak migrasi pada daerah tujuan. Terdapat 2 dampak, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positif yang pertama yaitu mengurangi masalah pengangguran di daerah asal. Yang kedua, meningkatkan kualitas penduduk melalui pendidikan di daerah tujuan. Yang ketiga, memotivasi pembangunan daerah asal karena penduduk telah melihat kemajuan di daerah lain. Dampak negatif yang pertama yaitu mengurangi tenaga kerja di daerah asal, terutama pada sektor pertanian. Yang kedua, mengurangi tenaga potensial untuk membangun daerahnya. Yang ketiga, perilaku yang kurang sesuai
Pro dan MSD. Nah, berdasarkan tabel 2 dapat diketahui bahwa nilai MSD terkecil terdapat pada MA dengan ordo 5, di mana pada ordo 5 nilai MSD sebesar 651.694,3. Sehingga untuk melakukan perambalan data migrasi masuk kota Surabaya, digunakan model SMA 5 Nah, kita akan masuk ke hasil gambar movie sehingga dihasilkan ramalan pada tahun 2015 jumlah migrasi masuk kota Surabaya mencapai 9.007 orang. Kemudian berlanjut sehingga pada bulan Desember ada pun hasil ramalan dapat selanjutnya data Nah, gimana nih teman-teman? Udah pada tahu dong apa artinya migrasi? Sekian dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.